saya memberanikan diri untuk berangkat mengambil LK2. Nah, pada saat itu kebetulan acaranya dilaksanakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Suatu kebanggaan bagi kami kedatangan tamu yaitu Ketua Umum Himpunan didampingi Kabid PTKP Cabang Tembilahan. Untuk mengenal lebih dekat, langsung saja kita berbincang-bincang dengan mereka ya sahabat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa nih Bang? Mungkin dari Bang Joni dulu. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Joni Eka Putra. Aslinya dari mana nih Bang? Kalau asli dari Manda. Dari Manda. Nah Bang Rudi, kita ketemu lagi nih Bang di Studio MA. Yeah. Ternyata kemarin bukan pertemuan terakhir kita ya Bang? Yeah, ya, Alhamdulillah. Sejak kapan Bang Joni diangkat menjadi Ketua HMI Bang? Sebenarnya kalau diangkat menjadi Ketua HMI, saya didukung sama kawan-kawan itu pada tahun 2018. 2018. Nah, apa nih tugas Ketua Umum HMI Bang? Ketika berbicara mengenai tugas Ketua Umum HMI Cabang Pemilihan, saya pikir yang paling utama itu adalah hal yang bertanggung jawab. Ya, tentu di dalam hal ini saya ditunjuk dari teman-teman bagaimana organisasi HMI ini tetap maju. Alhamdulillah kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, untuk Kabid PTKP sendiri tugasnya apa nih Bang? Untuk tugas dan tanggung jawab Kabid PTKP atau lebih dikenal dengan Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kependidikan dan Pemuda, selain daripada membantu Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan khususnya dalam menjalankan dan merealisasikan program kerja HMI Cabang Tembilahan. Nah, selain daripada itu, PTKP adalah bidang yang memang sangat kompleks. Di tatanan komisariat ada PTKP, di tatanan cabang ada PTKP, badan koordinasi juga ada PTKP, bahkan sampai pengurus besar himpunan mahasiswa Islam itu ada Kabid PTKP. Nah, kemudian di HMI biasanya Kabid PTKP ini juga seperti adik-adik mungkin melihat tidak secara sengaja nonton televisi, ada HMI yang turun ke jalan melakukan
aksi demonstrasi, dan biasanya yang di korlapi atau yang diinisiasi oleh Kabid PTKP itu sendiri, karena memang untuk melakukan konsolidasi terhadap organisasi-organisasi internal maupun eksternal kampus itu ada memang di bidang Kabid PTKP. Nah, apa progres HMI cabang Tembilahan di periode kepemimpinan Abang nih, Bang? Di dalam kepengurusan selama saya menjabat sangat banyak kegiatan. Ketika berbicara di internal, di eksternal, kita sudah banyak melakukan beberapa agenda. Nah, terkait hal ini, saya bersama PTKP dan kawan-kawan juga kemarin baru selesai melaksanakan kegiatan intermediate training tingkat nasional. Nah, pesertanya ini dari seluruh Indonesia. Bisa diceritakan sedikit, Bang, pengalaman Abang dalam berorganisasi? Ketika berbicara pengalaman, ya tentu dalam hal ini cukup banyak. Saya masuk di HMI itu pada tahun 2014. 2000. Ya, di HMI ini punya tingkatan. Ada LK1, ada LK2, ada LK3. Pada 2014 itu saya baru masuk di organisasi HMI. Ya. Di tengah perjalanan saya terus aktif bagaimana bisa bersaing dengan teman-teman agar bisa. Yang pada saat itu juga saya ketika berbicara masih kaku. Nah, setelah masuk di HMI sangat banyak perubahan. Lanjut pada tahun 2017 saya memberanikan diri untuk berangkat mengambil LK2. Nah, pada saat itu kebetulan acaranya dilaksanakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah berkat bantuan dari senior, bantuan dari teman-teman, saya berhasil dalam pelaksanaan tersebut. Nah, untuk Bang Rudi sendiri, apa nih pengalaman Abang dalam berorganisasi di HMI ini, Bang? Ya, alhamdulillah kalau untuk pengalaman di HMI tahun 2015 itu saya mulai masuk bergabung di HMI, kemudian di komisariat ekonomi, karena pada saat itu di PI belum ada komisariat, saya bergabung di komisariat ekonomi. Lalu kemudian tahun 2015 itu saya mengikuti jenjang training LK1 basic training HMI komisariat ekonomi. Nah, tahun 2008 sekitar 3 tahun setelah LK1 saya berangkat latihan kader 2 intermediate training di HMI cabang Jakarta Raya. Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh Master of Training, oleh masternya di sana. Kemudian selanjutnya saya dipercaya sama kawan-kawan, sama ketum cabang untuk menduduki posisi di cabang sebagai Kabid PTKP HMI cabang Tembilahan. Wah, mantap sekali berarti ya, Bang. Sejauh mana keterlibatan HMI dalam kontribusi pembangunan daerah, khususnya HMI cabang Tembilahan nih, Bang? Keterlibatan HMI dalam pembangunan daerah saya pikir sangat banyak. Terkait hal ini kami juga bersama pengurus dan teman-teman dari komisariat juga pernah menghadap Pak Bupati terkait bagaimana keadaan ini ke depan. Alhamdulillah sangat merespon pemerintah. Tentu kami juga selaku mahasiswa, selaku organisasi yang tertua di Indonesia selalu mengkritik pemerintah terkait pembangunan, bahkan juga kita kemarin pernah melakukan aksi terkait karhutlah. Alhamdulillah juga sangat diterima dengan baik. Intinya perjuangan yang kami lakukan juga berdampak positif. Setelah dari HMI nanti, apa langkah Abang selanjutnya nih, Bang? Apakah akan langsung terjun ke dunia politik? Berbicara mengenai langkah, tentu dalam hal ini saya
karena sebentar lagi mau wisuda. Ya, yang paling utama itu harapan dari orang tua saya harus bekerja. Berbicara mengenai sebuah untuk ke depan, saya punya pandangan begini. Karena arahan dan dukungan dari senior itu saya berharap saya ini harus lanjut S2. Nah, ketika memasuki S2 ya yang paling utama itu saya harus bekerja dulu. Berarti tidak ada ketertarikan untuk masuk di dunia politik, Bang? Untuk saat ini saya masih jauh lagi. Jauh. Ya, artinya proses yang saya jalani juga bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, ketika saya sudah bermanfaat untuk orang lain, ketika ada dukungan dari masyarakat, insya Allah saya siap terjun ke dunia politik. Berarti sudah siap kalau memang harus diterjunkan dunia politik. Ya, artinya di dalam situasi saat ini saya belum. Oh, belum. Ya, belum. Oke, Pak. Nah, untuk Bang Rudi sendiri nih, setelah dari organisasi HMI, apa mau ke dunia politik? Ya, sebenarnya ini yang kedua kalinya saya ke sini kan. Kedua Pertanyaannya masih yang Politik, sama, politik. kemudian jawabannya juga masih yang sama. Jadi untuk cara pandang kita terhadap politik itu sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang tidak berpolitik. Yang pertama. Yang kedua, jika selesai abang di organisasi HMI, apakah abang berminat ke depannya untuk masuk ke ranah partai politik lalu kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif begitu kan? Ya. Saya rasa jauh dari pemikiran saya ke situ, karena apalagi saat sekarang ini saya masih aktif di beberapa organisasi yang memang ketika saya bergabung di partai politik, seperti yang kita pahami bahwa di situ banyak sekali kepentingan yang sangat pragmatis, sehingga takutnya nanti ketika saya bergabung di partai politik terbengkalai organisasi yang saya geluti saat sekarang ini. Nah, karena kalau kita ingin memberikan suatu perubahan terhadap negeri ini, khususnya daerah kita, tidak mesti di partai politik, di organisasi-organisasi yang sifatnya sosial dan lain-lain sebagainya, itu juga sudah cukup. Berarti masih sama ya, Bang? Tidak tertarik dengan dunia politik? Masih belum tertarik untuk saat sekarang. Oke, Bang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk kami generasi muda milenial saat ini, Bang? Oke, pesan dari saya ketika kawan-kawan nanti sudah masuk di dunia kampus atau berkuliah, adik-adik jangan takut berorganisasi, karena yang saya rasakan sangat banyak manfaatnya. Ya, tentu dalam hal ini yang paling utama itu silaturahmi. Di organisasi ini sangat banyak keuntungan. Yang tidak tahu, kita menjadi tahu. Intinya belajar. Nah, di dalam organisasi juga untuk proses itu bukan hari ini yang kita dapatkan, tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yakin dan percaya. Saya berpesan kepada adik-adik, organisasi itu sangat bermanfaat. Suatu saat manalah tahu kita ini akan jadi orang, karena berbicara garis tangan tidak ada yang tahu. Sudah diatur. Ya, sudah diatur. Artinya kita harus berusaha. Apalagi niat kita di perkuliahan bagaimana menyelesaikan S1. Nah, harapan orang tua kita harus berhasil. Berhasil adalah kuncinya, bekerja keras. Ya, tentu dalam hal ini tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, dari Bang Rudi sendiri nih, Bang, apa pesan untuk kami generasi milenial saat ini, Bang? Ya, kalau dari saya sih tidak banyak. Untuk generasi milenial, karena mereka adalah pemuda harapan bangsa, generasi yang nantinya akan
meneruskan, melanjutkan, dan memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Maka dari itu, mari kita menjaga yang namanya generasi muda, generasi bangsa ini, karena menjaga generasi muda sama halnya menjaga masa depan bangsa. Yang jelas, generasi muda saat ini harus tekun belajar. Lalu kemudian dia harus banyak membaca, sehingga dia banyak tahu. Karena itu jendela dunia. Selain daripada itu, dia juga harus banyak berdiskusi. Apa yang dia tahu, apa yang dia baca, harus didiskusikan, sehingga aktualisasi daripada membaca itu bisa dikontribusikan terhadap orang yang lebih banyak. Nah, selain daripada diskusi, juga dia harus rajin atau bisa menulis, ya kan, seperti wartawan itu, jurnalistik itu sangat luar biasa sekali menulis itu. Ada yang mengatakan bahwa pemuda jika tidak membaca itu buta. Kemudian kalau pemuda tidak menulis itu namanya pecundang gitu. Nah, ketika pemuda juga tidak senang, tidak suka dengan berdiskusi, itu namanya pengecut. Ya. Nah, tantangan pemuda hari ini, tantangan generasi milenial hari ini, degradasi anak muda itu sangat luar biasa, apalagi kemajuan teknologi yang sangat luar biasa yang sekarang dikenal dengan 4.0, bahkan sekarang akan masuk ke 5.0. Nah, ketika kita sebagai anak muda, khususnya kader-kader HMI, tidak mampu mengkalter itu, maka sangat berbahaya untuk generasi-generasi milenial untuk selanjutnya. Karena kita menghadapi 2030 bonus demografi, ya kan? Tentu ke depan juga 2045 Indonesia emas itu harus dipersiapkan sejak dini. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, maka masa depan bangsa, masa depan Indonesia itu tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, berarti intinya anak muda sekarang harus aktif dan peka ya Bang dengan keadaan sekitar dan masa depan bangsa. Ya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu bisa mampir ke studio MA kami lagi. Alhamdulillah sahabat, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ketum dan Kabid PTKP HMI Cabang Temilahan. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe channel kami ya sahabat. Oh ya, untuk masukan atau saran bisa langsung dimuat di kolom komentar ya sahabat. Nantikan video kami selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.